Giat menyembuhkan sakit GERD dengan aneka terapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya, teman-teman, pagi hari ini saya ingin menjelaskan aneka macam terapi untuk menyembuhkan sakit GERD. Ya, teman-teman, sakit GERD adalah sebuah penyakit pencernaan yang mana asam lambung atau empedu mengiritasi lapisan dalam saluran makanan. Teman-teman, ada beda antara MAH dengan GERD. Kalau MAH, asam lambung berlebih karena bakteri atau makanan, tapi tidak menyebar ke darah lain. Disebut MAH kalau sering begah dan bersendawa, mual dan bisa sampai muntah. Feses kotoran berwarna gelap, anemia, nyeri perut atau ulu hati, susah tidur, bisa kena insomnia. Sedangkan GERD, asam lambungnya naik sampai ke kerongkongan atau reflux karena otot tenggorokan tidak berfungsi optimal dan melukai kerongkongan. Ya, teman-teman, disebut GERD kalau sering begah atau kembung dan sendawa. Yang kedua, mual dan bisa sampai muntah. Nyeri di sekitar dada. Sering sesak napas atau engap. Kerongkongan sakit dan perih. Ada rasa asam di mulut. Jadi teman-teman, perbedaan intinya adalah kalau MAH banyak disebabkan oleh konsumsi alkohol berlebihan, stres, penggunaan obat tertentu seperti aspirin dan obat anti radang dan infeksi bakteri. Sedangkan kalau GERD, gejalanya disertai dengan rasa terbakar di dada. Ada rasa asam di mulut, bau mulut, kesulitan menelan dan sesak napas. Disebabkan oleh kelebihan berat badan dan merokok, konsumsi alkohol, kehamilan, dan konsumsi obat-obatan tertentu. Ya teman-teman, ada 7 penyebab penyakit asam lambung. Pertama, sering makan yang pedas, asam atau berminyak. Karena ini akan merusak cairan pelindung lambung dan mengiritasi sel yang memproduksi cairan pelindung sehingga menurunkan produksi cairan pelindung tersebut. Yang kedua, sering konsumsi makanan atau minuman yang tinggi gula. Sedangkan yang ketiga adalah jadwal makan yang tidak teratur. Jam internal tubuh untuk produksi asam lambung jadi ikut berantakan. Kemudian berikutnya adalah sering minum kopi, teh, soda, atau alkohol. Ini akan meningkatnya produksi asam lambung yang semakin banyak. Kemudian sering begadang dan tidur tidak teratur. Ini membuat kemampuan penyembuhan sel lambung menurun. Kemudian berikutnya adalah jarang konsumsi sayur dan buah. Ini membuat aktivitas bakteri dan sistem imun berantakan, serta menurunkan kemampuan regenerasi sel. Sedangkan yang ketujuh, terlalu sering stres, meningkatkan produksi asam lambung dan membuat reaksi peradangan berlebihan. Teman-teman, penting untuk diketahui bahwa gejala GERD terkadang disalahartikan dengan serangan jantung. Karena keduanya sama-sama menimbulkan sensasi perih di dada dan nyeri di ulu hati. Dan ini adalah terapi yang lain
Di antaranya adalah terapi bekam, dan kita coba menjelaskan dengan terapi bekam ini teman-teman. Ini adalah titik-titiknya. Kita akan melakukan pengobatannya dengan titik di depan dan juga titik di belakang. Ya teman-teman, nyeri ulu hati atau nyeri dada karena serangan jantung biasanya dirasakan sangat berat, menjalar hingga ke lengan, ke leher atau rahang, dan biasanya muncul setelah melakukan aktivitas fisik. Sedangkan nyeri ulu hati karena gejala GERD umumnya disertai adanya rasa asam pada mulut, tidak diperparah oleh aktivitas fisik, tidak menyebar hingga ke lengan atau leher, dan dirasakan semakin berat saat berbaring. Ya, solusi penyembuhannya untuk sakit GERD. Solusi penyembuhan untuk sakit GERD di antaranya adalah: 1. Mengkonsumsi obat kimia sesuai dengan anjuran dokter. Yang kedua, menurunkan berat badan. Jika memiliki berat badan yang berlebih. Yang ketiga, tidak merokok. Yang keempat, meninggikan kepala saat tidur. Yang kelima, tidak berbaring atau tidur setidak-tidaknya dalam waktu 2 hingga 3 jam setelah makan. Yang keenam, menghindari makanan atau minuman yang memicu asam lambung naik, seperti minuman alkohol, susu, makanan yang pedas dan berlemak, coklat, mint, dan kopi. Yang ketujuh, tidak mengenakan pakaian yang terlalu ketat. Yang kedelapan, terapi bekam. Ya teman-teman, memang agak rumit membedakannya, masih agak susah karena bedanya tipis antara beda mah dengan GERD. Kalau mah, asam lambungnya berlebih karena bakteri atau makanan tapi tidak menyebar ke daerah lain selain di lambung. Disebut mah kalau klien kita sering begah dan sendawa, mual dan bisa sampai muntah. Kemudian feses atau kotorannya berwarna gelap. Yang keempat, anemia. Kemudian nyeri perut atau ulu hati. Susah tidur. Bisa juga terkena insomnia. Sedangkan kalau GERD, asam lambungnya naik sampai ke kerongkongan atau biasa disebut dengan reflux, karena otot tenggorokan tidak berfungsi optimal dan melukai kerongkongan. Teman-teman, bagaimana kalau yang disebut dengan GERD? Disebut GERD kalau 1. Sering begah atau kembung dan sendawa. Yang kedua, mual dan bisa sampai muntah. Yang ketiga, nyeri di sekitar dada. Yang keempat, sering sesak napas atau engap. Yang kelima, kerongkongan sakit dan perih. Yang keenam, ada rasa asam di mulut. Jadi, perbedaan yang inti, perbedaan antara MA dengan GERD.
Kalau mah banyaknya disebabkan konsumsi alkohol berlebihan, stres, penggunaan obat tertentu seperti aspirin dan obat anti radang dan infeksi bakteri. Sedangkan kalau GERD, gejalanya itu disertai dengan rasa terbakar di dada. Kemudian ada rasa asam di mulut, ada bau mulut, dan kesulitan menelan dan sesak nafas. Ketiga, disebabkan oleh kelebihan berat badan. Ada juga karena merokok, karena konsumsi alkohol. Bisa juga karena kehamilan dan konsumsi obat-obatan tertentu. Ya, kembali lagi ke persoalan GERD, singkatan dari gastroesophageal reflux disease atau penyakit asam lambung yang disebabkan oleh melemahnya katup atau esfinkter yang terletak di kerongkongan bagian bawah. Normalnya, katup ini akan terbuka untuk memungkinkan makanan serta minuman masuk menuju lambung dan dicerna. Setelah makanan atau minuman masuk ke lambung, katup ini akan tertutup kencang guna mencegah isi lambung kembali naik ke kerongkongan. Namun, pada penderita GERD, katup ini melemah sehingga tidak dapat menutup dengan baik. Hal ini mengakibatkan isi lambung yang berisi makanan dan asam lambung naik ke kerongkongan. Apabila kondisi ini terjadi terus-menerus, lapisan kerongkongan akan mengalami iritasi hingga peradangan dan lama-kelamaan menjadi lemah. Teman-teman, ini adalah penyakit kronis yang terjadi saat asam lambung atau empedu mengalir ke saluran makanan dan mengiritasi dinding di dalamnya. Reflux asam dan heartburn atau asam lambung naik lebih dari 2 kali seminggu dapat mengindikasikan bahwa itu kena GERD. Gejala GERD yang umum terjadi adalah gejala yang biasa terjadi saat asam lambung naik adalah rasa asam atau pahit di mulut dan sensasi perih atau panas terbakar di dada dan ulu hati. Kedua gejala ini biasanya akan semakin memburuk saat penderita membungkuk, berbaring atau setelah makan. Ya teman-teman, demikian penjelasan singkat. Bila dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih dan salam sehat walafiat dari Rumah Sehat Terafiat bersama saya, Ferry Jaya Priyana.